I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Ay, ay, ay. Halo semua, kali ini kita akan membahas konslen. Halo semua, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas Coelenterata. Pengertian dari Coelenterata adalah filum dari kingdom hewan invertebrata atau hewan tanpa tulang belakang yang sering juga disebut dengan hewan berongga. Selain itu, ada juga ciri-ciri Coelenterata. Yang pertama, memiliki bentuk tubuh simetri radial. 2. Tubuhnya terdiri atas 2 lapis atau diploblastik dan memiliki sel penyengat. 3. Mulutnya dikelilingi oleh tentakel dan Coelenterata tidak memiliki anus. 4. Hanya mempunyai rongga gastravaskuler sebagai sistem pencernaannya. 5. Mempunyai satu lubang tubuh yang berfungsi sebagai mulut sekaligus juga anus. 6. Terdapat 2 variasi bentuk hidup, yaitu diam atau sesil disebut polip, sedangkan bergerak atau modil disebut medusa. 7. Merupakan organisme karnivora atau pemakan daging dengan tentakelnya. 8. Terdapat sel unik bernama nidisates pada tentakelnya yang berfungsi sebagai alat pertahanan diri dan untuk menangkap mangsa. 9. Umumnya hidup di perairan laut, hanya beberapa spesies yang hidup di air tawar. Dan ciri-ciri terakhir dari Coelenterata adalah hidup di perairan dangkal. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kita akan membahas bentuk tubuh Coelenterata terlebih dahulu. Bentuk tubuh Coelenterata terbagi menjadi 2, ada polip dan medusa. Polip merupakan Coelenterata yang hanya hidup menempel pada suatu substrat tertentu serta berbentuk silinder proksimal, melekat, dan bagian distal mempunyai mulut yang dilingkupi tentakel, berkoloni, dan gonad dapat eksternal maupun internal. Sedangkan medusa adalah Coelenterata yang hidupnya bebas karena memiliki kemampuan untuk berenang. Bentuknya menyerupai payung atau lonceng dengan tentakel yang menggantung di permukaan. Ruang digesti berupa saluran radial bercabang 4 dan bermuara di saluran sikular. Selain ciri-ciri dan bentuk tubuh, filum Coelenterata juga memiliki klasifikasi. Klasifikasi atau kelas. Filum Coelenterata terbagi menjadi 4 kelas, yaitu kelas Hydrozoa, Scyphozoa, Anthozoa, dan Scubozoa. Terlebih dahulu kita akan membahas kelas Hydrozoa. Hydrozoa adalah salah satu kelas di Coelenterata yang tidak memiliki tulang belakang dan hidupnya di air tawar. Ada juga yang hidup di air laut. Ia hidup berkoloni atau berkelompok dengan sesama spesiesnya. Siklus hidupnya mencakup 2 tahapan reproduksi, yaitu membentuk polip untuk tahapan seksual dan medusa untuk tahapan aseksual. Hydrozoa bereproduksi secara seksual menggunakan fertilisasi terjadi secara internal di suatu organ yang bernama manubrium. Sedangkan secara aseksual biasanya dilakukan oleh Hydrozoa menggunakan Hydrozoeter dengan cara bertunas. Selain pembahasannya, Hydrozoa juga memiliki ciri-ciri. Apa saja sih ciri-ciri dari Hydrozoa? Mari kita bahas. Ternyata ciri-ciri dari Hydrozoa cuma ada 7 nih. Yang pertama berupa polip, 2 hidup berkoloni, 3 habitatnya di air tawar, dan sebagian juga hidup di laut. 4. Biasanya Hydrozoa hidup menempel pada benda yang ada di dalam air seperti karang dan lain-lain. 5. Reproduksi seksual membentuk ovum dan juga sperma.
6. Reproduksi aseksual membentuk tunas baru yang akan menjadi hydrozoa dewasa. Dan yang terakhir, hydrozoa kebanyakan hermafrodit meskipun ada yang gonohorit. Contoh dari hydrozoa adalah ubur-ubur Portugis, Siphonophora, dan banyak lagi lainnya. Selanjutnya, klasifikasi Coelenterata ada Scyphozoa. Scyphozoa adalah Coelenterata yang hidup di laut, baik dalam bentuk polip yang melekat di dasar maupun yang berenang bebas dalam bentuk medusa. Tubuhnya lunak seperti gelatin, transparan, dan mengandung banyak air. Organ gerak Scyphozoa berupa tentakel yang berfungsi sebagai alat untuk naik dan turunnya ia di dalam air. Makanannya adalah telur plankton, tanaman-tanaman kecil, ikan kecil, larva, telur ikan, dan hewan kecil lainnya. Sama halnya dengan hydrozoa tadi, Scyphozoa juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri Scyphozoa terbagi menjadi 5. Yang pertama ada bentuk tubuh menyerupai mangkuk atau cawan yang terbalik. Karena hal itu pula yang membuat Scyphozoa juga sering dikenal sebagai ubur-ubur mangkuk. Ciri-ciri yang kedua adalah hidup dengan 2 bentuk, medusa dan polip. 3. Diameter tubuh dapat mencapai 2 meter lebih. 4. Memiliki kelenjar kelamin atau gonad yang terdapat dalam kantung-kantung ruang gas setika. Dan yang terakhir, 5. Hidup di perairan laut lepas. Contoh dari Scyphozoa adalah Aurella aurita. Selanjutnya, klasifikasi dari filum Coelenterata ada Anthozoa. Anthozoa merupakan hewan invertebrata yang masuk ke dalam filum Coelenterata. Anthozoa memiliki bentuk tubuh seperti bunga sehingga sering juga disebut mawar laut. Anthozoa hidup menempel pada dasar perairan. Pada permukaan mulut mawar laut terdapat banyak tentakel berukuran pendek. Tentakel ini berfungsi untuk mencegah agar pasir dan kotoran lain tidak melekat sehingga mawar laut tetap bersih. Adapun ciri-ciri dari Anthozoa: 1. Memiliki tubuh menyerupai bunga. 2. Memiliki tentakel di sekitar mulut dalam jumlah yang banyak. 3. Mulutnya memanjang, bermuara di dalam tabung yang disebut stomodeum. 4. Pembentuk anemon laut atau terumbu karang. 5. Hidup dengan bentuk polip. 6. Koral berukuran kecil, berkoloni dan bervariasi dalam warna serta bentuknya. Dan yang terakhir, 7. Beberapa jenis koral bersimbiosis mutualisme dengan Dinoflagetta. Selanjutnya kita akan membahas Cubozoa. Cubozoa adalah hewan invertebrata dari filum Coelenterata yang memiliki medusa yang berbentuk kubus. Cubozoa ini juga sering disebut dengan ubur-ubur kotak. Ubur-ubur kotak atau Cubozoa ini terkenal karena sengatan yang sangat kuat yang dihasilkan oleh beberapa spesies seperti Chironex lecteri dan Chakuria barnasi. Dan Malokingi adalah salah satu makhluk laut yang berbisa di dunia. Sengatan spesies tersebut sangat menyakitkan dan kadang bisa fatal bagi manusia. Bahkan, sengatan dari beberapa spesies ubur-ubur kotak dapat menimbulkan sindrom Itokaji. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Get 'em.